Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ayu Nurul Haya Az-Zahra, Latifah, Cynthia Tri Suharyani, Diska Dewi Syahrani dengan materi alat peraga bercerita. Untuk materi pembahasan yang pertama, definisi alat peraga, kedua, fungsi dan peranan media atau alat peraga, kemudian untuk yang ketiga, macam-macam alat peraga, dan yang terakhir adalah penerapan alat peraga. Saya Ayu Nurul Haya Az-Zahra 183131092. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi alat peraga. Alat peraga bisa dikatakan sebagai media. Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Dalam bahasa Inggris, media dikenal dengan istilah medium, yang berarti perantara. Demikian pula dalam bahasa Arab disebut wasail, yang berarti perantara. Ringkasnya, media adalah alat yang menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pengajaran atau alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran. Kata alat peraga diperoleh dari dua kata alat dan peraga. Kata alat mempunyai arti benda yang dipakai untuk mencapai maksud, sedangkan kata peraga berarti alat media pengajaran untuk memperagakan sajian pelajaran. Kata utamanya adalah peraga, yang artinya bertugas meragakan, membuat raga atau fisik suatu pengertian yang dijelaskan. Bentuk fisik itu dapat berbentuk benda nyatanya atau benda tiruan dalam bentuk model atau dalam bentuk gambar visual atau audio visual. Menurut Briggs, bahwa media adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti buku, film, slide, dan sebagainya. Rossi dan Bradley juga mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan pendidikan seperti radio, televisi, koran, buku, majalah, dan sebagainya. Jadi, dapat disimpulkan, media pembelajaran atau alat peraga adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik, sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada peserta didik. Selanjutnya, saya Diska Dewi Syahrani, NIM 095. Saya akan memaparkan tentang fungsi dan peranan media atau alat peraga. Yang pertama yaitu penggunaan media dalam proses belajar mengajar bukan merupakan fungsi tambahan. Akan tetapi, adanya media atau alat peraga merupakan suatu ciri khas dalam kegiatan pembelajaran kalangan anak usia dini. Yang selanjutnya yaitu penggunaan media pengajaran merupakan bagian yang integral dari keseluruhan situasi mengajar. Artinya, media harus terus dikembangkan oleh guru. Guru harus berusaha untuk kreatif dalam mengembangkan setiap aspek perkembangan anak melalui penggunaan media atau alat peraga. Apabila alat peraga tersebut terkesan monoton, maka akan mempengaruhi daya minat belajar masing-masing anak. Nah, selanjutnya, media pengajaran dalam kegiatan pembelajaran, penggunaannya integral, maksudnya yaitu tujuan dan isi pengajaran tersebut disesuaikan dengan media atau alat peraga. Jadi, penyediaan media atau alat peraga tersebut, baik itu sasaran utamanya pengembangan aspek bahasa atau mungkin aspek nilai agama dan moral atau aspek yang lain, harus disesuaikan dengan tujuan dan isi pengajaran yang akan dilakukan pada saat itu. Jadi, media pun atau alat peraga sangat berkesinambungan pada setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh anak. Kemudian selanjutnya, penggunaan media dalam pengajaran lebih diutamakan untuk mempercepat proses pembelajaran dan membantu anak dalam menangkap pengertian yang diberikan oleh guru. Nah, dalam hal ini yaitu dengan adanya media atau alat peraga akan memudahkan guru dalam
memberikan dan menyampaikan informasi kepada peserta didik. Nah, oleh karena itu, alat yang digunakan pun harus bisa menarik perhatian anak, supaya anak mampu dengan mudah untuk menerima, kemudian menyampaikan informasi, hingga menerapkan informasi yang telah diberikan oleh pendidik dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, yang selanjutnya, penggunaan media dalam pengajaran bukan semata-mata suatu alat hiburan, akan tetapi untuk menarik perhatian anak. Nah, di sini peranan guru ataupun orang tua juga sangat berperan aktif. Nah, selain dengan penggunaan atau penyediaan media atau alat peraga yang sangat bervariasi, di situ juga harus memperhatikan setiap langkah-langkah cara penggunaannya. Seperti memperkenalkan dahulu kepada anak sehingga anak mampu dengan mudah memahami setiap alat yang digunakan dan mampu dengan mudah untuk memahami setiap informasi yang diberikan oleh guru supaya ketertarikan anak atau minat belajar anak pada kegiatan yang dilakukan oleh guru dapat terrealisasikan dengan baik. Kemudian yang terakhir, penggunaan media pengajaran diutamakan untuk mempertinggi mutu belajar mengajar. Nah, tanpa kita sadari bahwa dengan adanya media atau alat peraga akan memudahkan guru dalam upaya pengembangan masing-masing aspek perkembangan pada anak usia dini. Tentu saja hal ini harus disesuaikan dengan tahapan usia anak, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan anak, sehingga dengan penerapan media atau alat peraga tersebut pun tidak semata-mata hanya disampaikan guna untuk menjadikan pembelajaran bervariasi atau berbeda-beda, akan tetapi di sini juga berfungsi untuk meningkatkan mutu belajar mengajar, baik itu yang pertama dari pihak lembaga, suatu lembaga, kemudian dari pihak guru hingga pihak orang tua. Jadi dalam hal ini pun guru dan orang tua dapat menjalin kerjasama untuk menyampaikan informasi yang bernilai positif kepada anak dengan penggunaan dan pemanfaatan media pembelajaran. Nah, adanya media dan alat peraga yang disediakan oleh guru dan orang tua tentu saja berbeda-beda. Jadi, alat peraga ini tidak tertuju hanya dengan alat yang hanya bisa dibeli di suatu toko, akan tetapi juga dapat memanfaatkan alat-alat yang ada di sekitar anak. Terlebihnya untuk orang tua, itu bisa memanfaatkan alat-alat yang ada di sekitar rumah mereka untuk menyampaikan informasi yang bernilai positif untuk anak-anak. Selanjutnya, saya Cynthia Triswariani, NIM 183131094, akan menjelaskan macam-macam alat peraga. Macam-macam alat peraga dibagi menjadi dua, alat peraga langsung dan alat peraga tidak langsung. Alat peraga langsung isi cerita sesuai dengan tahap perkembangan anak. Jadi, di sini menyesuaikan dengan usia anak. Yang kedua, menggunakan gaya bahasa yang bisa dipahami oleh anak. Yang ketiga, alat peraga atau media yang digunakan tidak membahayakan. Jadi di sini alat peraga dan atau medianya tidak menggunakan alat yang berbahaya seperti pisau, gunting, dan lain-lain. Yang terakhir, alat peraga atau media yang akan digunakan hendaknya dapat disimpan dalam suatu tempat. Selanjutnya, alat peraga tidak langsung. Alat peraga tidak langsung ini memiliki ketentuan bercerita dengan menggunakan alat peraga atau media bukan asli atau tiruan. Media atau alat peraga tersebut berupa binatang tiruan, buah tiruan, dan sayur tiruan. Saya Latifah, NIM 183131093. Kemudian untuk yang terakhir yaitu penerapan alat peraga. Nah, adapun tahapan yang akan dilakukan, yang pertama,
guru mengenalkan boneka tangan dan cara menggunakannya. Nah, jadi nanti guru menyediakan boneka tangan. Nah, boneka tangan ini merupakan boneka yang digerakkan oleh seseorang dengan cara seluruh jari-jari tangannya itu dimasukkan ke bawah pakaian boneka yang dijadikan sebagai media pembelajaran pendidikan. Nah, ini gunanya yaitu untuk menyalurkan pesan dalam bercerita. Jadi dengan menggunakan boneka tangan ini dapat membantu guru itu menyalurkan pesan dalam sebuah cerita. Nah, tidak hanya itu, guru harus menerangkan cara menggunakannya tersebut. Kemudian untuk yang kedua, yaitu anak diajak untuk mencoba menggunakan boneka tangan. Nah, nanti kalau guru sudah menerangkan cara menggunakannya, nanti anak diajak bermain bersama-sama dengan menggunakan boneka tangan. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu guru mengarahkan anak turut serta bermain dengan boneka tangan jika diperlukan. Dalam permainan boneka tangan, anak yang berani tampil dijadikan motivasi bagi anak. Nah, kalau anak sudah bermain boneka tangan, kemudian guru bisa ditunjuk anak siapa yang mau bermain boneka tangan, dan itu menjadi sebuah motivasi bagi anak tersebut. Jadi anak nanti kalau sudah suka dengan bermain boneka tangan, itu nanti akan memberanikan diri untuk tampil ke depan. Dan untuk yang terakhir yaitu cerita yang digunakan sesuai karakter boneka tangan, yaitu karakter manusia, kemudian binatang, dan melakukan berbagai dengan media boneka tangan. Nah, jika penggunaan metode bercerita ini terbantu dengan media boneka tangan ini akan berjalan dengan efektif dan efisien, maka perkembangan bahasa anak itu akan ditingkatkan. Jadi dengan menggunakan boneka tangan ini yang menjadikan media pembelajaran ini, nanti perkembangan pada bahasa anak itu akan meningkat. Jadi perkembangan bahasa anak itu akan bertambah, kosakata bahasa anak itu akan bertambah.